Pernyataan Ni Yuntian sangat diakui oleh Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi Qin Yichen dalam hati menggerutu. Jangan lihat darahnya saat ini. Pemandangannya tak terbatas. Beberapa saat yang lalu, dia mengalami 9 kematian dan masih hidup. Bisa menyerahkan darah, Qin Yichen hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung. Jika bukan karena segel naga sejati dalam kekuatan garis darah dan dantiannya, tidak mungkin menaklukkan darah dengan kekuatannya, dan bahkan mungkin akan ditanam di sana. Tentu saja, Qin Yichen juga mengerti bahwa rahasia naga sejati tidak dapat diedarkan. Di hadapan pasangan pemujaan itu, dia hanya bisa bercanda mengatakan, saudara Ni terlalu ditinggikan. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Qin ini, seperti melahirkan seorang anak. Saya masih tidak dapat melakukannya. Haha, saudara Qin tertawa. Mendengar ini, Ni Yuntian dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Untuk sementara, suasana tegang yang semula menjadi lebih santai saat ini. Namun, sedikit mengejutkan bahwa suara Qin Yichen jatuh sesaat. Saya mendengar eufemisme yang berani dari kerumunan. Kakak senior Qin tidak dapat memiliki anak, tetapi saya ingin memiliki anak untuk kakak senior Qin. Qin Yichen terkejut dan memperhatikan bahwa di antara kerumunan Sekte Abadi Yuan Surgawi, ada seseorang dengan murid perempuan kurus menutupi tangan dan wajahnya. Anda dapat melihat bahwa leher merah jambu itu merah, dan mata cerah yang terlihat di jari-jarinya penuh dengan rasa malu. Sekaligus dengan sentuhan menawan. Langkah ini Duan Mudung Feng dan yang lainnya sedikit terpana. Melihat kulit Qin Yichen yang malu, mereka tidak bisa menahan tawa. Uhuk-uhuk, dalam hal ini, Qin Yichen hanya bisa melirik Duan Mudung Feng dan yang lainnya, dan dengan cepat mengalihkan topik. Ya, darah tidak lagi menjadi ancaman, tapi mungkin ada hal lain di jurang yang belum dicari. Pada saat ini, banyak murid melihat ke arah mata Qin Yichen penuh iri. Itu adalah murid perempuan yang diucapkan sebelumnya. Di antara murid Sekte Abadi Yuan Surgawi, meskipun tidak bisa disebut keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf, itu juga sangat indah, kecil. Untungnya, Duan Mudung Feng terbatuk 2 kali dan menghentikan masalah tersebut. Lagi pula, meski sejauh ini mereka hanya menderita sedikit kerugian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa keluar dari medan perang berburu hidup-hidup. Setelah melihat Qin Yichen mengemasi manik-manik darah, Duan Mudung Feng melihat sekeliling. Saudara Qin benar. Mungkin ada manik-manik darah di sini. Kemungkinan pembangkit tenaga listrik adalah tempat yang bagus untuk bertarung. Faktanya, kata Duan Mudung Feng, pada saat ini, semua orang melihat sekeliling, dan menemukan bahwa di dalam jurang, sebuah tulang berserakan di tanah. Namun, tulangnya sangat lebar, dan salah satu dari mereka setinggi beberapa orang. Bahkan awan ungu yang ganas dibandingkan dengan tulang ini tampak sangat kecil. Sementara tulangnya lebar, permukaannya gelap. Sementara Qin Yichen melihat ke bawah, dia waspada lagi. Dia hanya menemukan kerangka yang hampir merasuki tubuhnya, jadi jangan sampai terjadi kecelakaan. Namun, apa yang Qin Yichen sendiri tidak duga adalah bahwa pada pandangan pertama melihat tulang itu, kesedihan yang mendalam tiba-tiba muncul jauh di lubuk hati seseorang. Alis Qin Yichen sedikit membeku, tetapi dia tidak memberitahu orang lain tentang perasaan ini. Tetapi setelah melihatnya, dia berkata, hati-hati, jangan mudah menyentuh tulang. Untuk beberapa alasan, kegelapan kerangka membuat Qin Yichen merasakan vitalitas dan kematian. Tapi Qin Yichen sedikit bingung. Dari perspektif ukuran tulang, itu sama sekali berbeda dengan kerangka yang ingin merasuki tubuhnya. Dalam kecurigaan, dia melihat apa yang diperhatikan Ni Yuntian, dan berjalan ke samping, dan berkata, saudara Qin, kemarilah, kemari. Sepertinya ada harta karun yang hilang. Qin Yichen pergi bersama dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Ni Yuntian, ada setengah lengan di tumpukan tulang, seperti tongkat kerajaan. Tapi hanya dengan melihat tongkat yang tidak lengkap, semua orang merasa kedinginan di dalam, seperti gua Zibing. Qin Yichen juga merasa mematikan dari tongkat ini. Qin Yichen menatap sedikit, menatap sekeliling, melihat tongkat kerajaan sejenak, dan tiba-tiba melihat luka tertusuk di tulang, seolah memikirkan sesuatu. Kalian, kurasa, tongkat ini mungkin adalah senjata yang membunuh tulang tahun itu. Luka berlubang pada tulang bertepatan dengan ketidaklengkapan tongkat kerajaan, dan otak Qin Yichen membuat heboh. Artinya, tongkat ini menembus kunci tulang ini, dan tongkat ini, jika dapat mencabut kehidupan dan memiliki kekuatan maut, akan membuat tulang ini menjadi hitam. Bahkan Qin Yichen sendiri tidak menyadari bahwa dia telah menggunakan kata bunuh dua dalam masalah ini. Namun, tongkatnya patah, pikir Qin Yichen, ini mungkin senjata kerangka sebelum kematiannya. Gagasan ini mengejutkan Qin Yichen. Seberapa kuat kerangka itu sebelum kematiannya? Harta karun bila senjatanya tentu saja tidak biasa. Namun, bentuk setengah jongkok Duan Mudung Feng, setelah melihatnya, sedikit kecewa. Saudara Qin, tongkat ini rusak. Saya khawatir sulit untuk diperbaiki. Belum lagi gas kematian yang sangat kuat. Diperkirakan bahwa tidak ada yang berguna. Qin Yichen juga memiliki ide yang sama.
Hanya menyerahkan manik-manik darah saja membuatnya mati-mati dan masih hidup. Tongkat yang patah ini, jangan repot-repot. Akibatnya, orang banyak melihat ke arah tulang-tulang tanah lagi. Untuk beberapa alasan, mereka hanya merasa bahwa meskipun tulangnya tidak diketahui berapa tahun, mereka diambil dan nyawanya layu. Tetapi mereka masih penuh dengan keganasan yang tidak bisa dihancurkan, seperti prajurit peri. Sebagai perbandingan, mereka semua rapuh. Qin Yichen juga melihat keempat tempat. Tiba-tiba, dia menemukan cahaya samar emas dan tembaga di tulangnya. Jika dia mati lebih dekat, cahaya itu sebenarnya dipancarkan dari token sederhana. Qin Yichen buru-buru berjalan, dan semua orang mengikuti dengan cermat. Hanya setelah mendekati Qin Yichen merasa bahwa token ini terlihat seperti terbuat dari tulang ini, tentu saja, sebelum layu. Itu adalah tanda persegi yang memancarkan makna kesederhanaan dan perubahan, mengingatkan pada zaman kuno. Selain itu, menonton token ini justru membuat Duan Wudongfeng memiliki perasaan kagum dan takut yang aneh. Seolah paksaan yang terpancar dari token ini membuat mereka terengah-engah. Namun, untuk beberapa alasan, Qin Yichen tidak bersimpati. Sebaliknya, detak jantung semakin cepat, dan kesedihan di lubuk hati tidak bisa ditekan lagi. Pada saat yang sama, ada keakraban dan kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan. Dan tandanya, untuk beberapa alasan, karena kerumunan mendekat, cahaya menjadi semakin intens. Duan Wudongfeng melihat situasinya, dan ekspresinya tiba-tiba menghilang. Saudara Qin, kataku. Semua peluang di bawah jurang ini adalah milikmu, jika saudara Qin keberatan. Saya bisa menghindarinya dulu. Bagaimanapun, setiap orang perlu memiliki rahasia yang tidak ingin dia bagikan dengan orang lain. Duan Wudongfeng memahami semuanya, tetapi setelah memikirkannya, Qin Yichen melambaikan tangannya. Itu semua kakak laki-laki, mengapa kamu tidak menghindarinya? Nada nyaris tidak jatuh, tetapi ketika dia melihat token itu, dia perlahan melayang dari tulang dan berdiri di depan Qin Yichen. Saat ini, Qin Yichen dapat melihat gambaran lengkap dari token tersebut. Saya melihat bahwa bagian depan token memiliki totem. Totem itu seperti manusia berwajah domba. Matanya lebih panjang dari ketiaknya, giginya seperti harimau, lengannya seperti manusia, dan kepalanya sombong. Totem inilah yang membuat Qin Yichen merasakan gelombang besar di hati mereka. Rasanya jika totem ada di dunia, itu akan menjadi hegemonik dan kekejaman yang membuat langit dan bumi bergetar. Di belakang token itu, ada dua kata yang tertulis di atasnya. Seolah-olah identitas yang diwakili oleh token ini. Hai. Dan ketika Duan Wudongfeng penuh dengan kengerian, dia melihat Qin Yichen sedikit mengangkat jarinya dan membelai token itu. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya membimbingnya di dalam hatinya, dan ada sentuhan keberadaan di token itu. Saya menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Konten bersponsor ketuk.